Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita semua dengan keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, saya dapat silaturahim dengan Bapak Ibu semua di sini dalam suatu kesempatan yang berbahagia, rapat anggota tahunan. Ini merupakan hajat akbarnya para anggota. Tentunya ini merupakan momentum yang berbahagia bukan hanya untuk saya, tapi juga untuk para anggota semua. Saat ini kami laporkan memang operasi Provinsi Jawa Barat itu primer ya, khususnya ada 2.300. Namun yang melakukan RAT populasinya tidak lebih dari 20%. Makanya ini merupakan sebuah kebanggaan dan prestasi juga. Boleh tepuk tangan untuk kita semua dulu ya. Dan tadi disampaikan bahwasanya RAT-nya terlambat. Kalau menurut peraturan sebetulnya terlambatnya itu maksimal masih di bulan Juni. Jadi masih dalam batas waktu yang masih ditolerir. Boleh tepuk tangan sekali lagi. Ya. Dan saya mudah-mudahan tadi anggotanya banyak yang terlibat secara aktif dalam proses pemilihan legislasi. Mudah-mudahan ada yang terpilih juga ya. Nggak tahu apakah sebagai panitia, apakah sebagai peserta. Karena tidak dijelaskan secara rinci oleh Pak Ketua tadi. Ya. Yang saya yang terhormat jajaran pengurus dan pengawas operasi KLTS, jadi luar biasa panjang sekali namanya, tapi sangat mudah disingkat dan mudah dicerna. Yang saya hormati anggota yang hadir di sini tentunya merupakan kesejahteraan dan kebersamaan kita semua. Tadi sudah disampaikan bahwa memang RAT ini merupakan momentum hajatnya anggota. Tentunya saya sangat mengharapkan sekali dari total populasi 86 ya, yang minimal ada setengah dari 1 untuk kehadiran dari anggota ini, sehingga kalau bisa minimal ada 44 orang lain hadir gitu, supaya lebih rempet katanya yang ini. Kayaknya bakal lebih semarak dan lebih hangat gitu kelihatannya. Mudah-mudahan ke depan jumlah partisipasi anggota dalam kotak anggotanya juga bisa ditingkatkan ya Pak Ketua ya. Itu jadi bisa lebih pas dalam proses pengambilan keputusan. Kemudian ada beberapa kebijakan yang ingin disampaikan, yang ingin diterapkan di pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pertama, kebijakan tentang uji kelayakan dan kepatutan bagi pengurus pengawas. Jadi kalau dulu fit and proper test itu hanya untuk pemimpin direksi perbankan atau lembaga institusi modern, sekarang kita ingin mengangkat operasi ke dalam suatu lembaga institusi yang modern yang lebih baik, sehingga pengurus dan pengawas kita akan ajukan untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan. Ya, silakan ajukan permohonannya kepada kami dengan syarat-syaratnya, karena uji kelayakan dan kepatutan ini dapat menjadi sebuah kebanggaan juga, prestisius juga bagi para pengurus dan pengawasnya. Dan uji kelayakan kepatutan itu akan mengukur dari 4 dimensi. Dimensi pertama dengan dari integritas, sampai sejauh mana para pengurus dan pengawas ini cekap hukum. Ya, yang kedua dari sisi reputasi keuangan, dari sejauh mana pengurus dan pengawas ini memiliki catatan baik atas laporan keuangannya. Bisa jadi dia mengelola uang besar, tapi mengelola uang pribadi jangan-jangan masih ada tunggakan-tunggakan. Nah, jangan sampai seperti itu. Dari BI checking nanti dilihatnya, dari slip. Yang ketiga pengetahuan tentang perkoperasian, dan yang keempat dilihat dari sisi inovasi dan teknologi. Karena tentunya kita harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Kebijakan kedua yang ingin kita terapkan, bagaimana koperasi mampu melakukan manajemen risiko dalam proses pengelolaannya. Ya, dunia sekarang sedang tidak menentu dengan berbagai kebijakan konflik global, juga konflik nasional ya, tapi nasional mudah-mudahan tidak ada konflik secara berpengaruh terhadap kuat. Tapi ketika melihat dari sisi perkembangan global, banyak sekali konflik yang ternyata berpengaruh terhadap kehidupan perekonomian di Indonesia. Ya, adanya konflik perang berpengaruh terhadap sisi investasi, sehingga IHSG semakin menurun, kemudian juga inflasi semakin meningkat, dan juga berpengaruh terhadap rumah tangga produksi. Rumah tangga produksi harus memiliki kesiapan minimal dengan melakukan mitigasi pengelolaan risiko secara strategis, bagaimana bisa melakukan pendekatan-pendekatan supaya lebih kuat lagi dalam proses pengelolaannya. Ada juga pengelolaan risiko secara operasional gitu ya, bagaimana risiko-risiko secara operasional mampu dikurangi dan dimitigasi sehingga dapat terkelola dengan baik. Itu kebijakan kedua tentang
pengelolaan risiko. Yang ketiga berkaitan dengan digitalisasi. Ke depan tentunya konsumen kita adalah ya baby boomer, bukan lagi baby boomer tapi Gen Z, bisa jadi nanti lebih Gen Z lagi, Gen Alpha dan sebagainya. Yang koperasi kalau mau eksis tentunya harus bisa merekrut young generation gitu ya, karena 2045 katanya kita akan melakukan mendapatkan Indonesia emas dengan memiliki generasi produktif yang lebih besar dibandingkan negara lain. Nah, untuk menyongsong koperasi ini supaya lebih eksis sampai dengan 100 tahun ke depan harus ada namanya regenerasi. Oleh karena itu mau tidak mau kita harus mengikuti kehidupan yang saat ini sering dilakukan oleh para generasi Z ya, melalui digital. Harus masuk juga mungkin masuk ke dalam dunia digital, apakah melalui pelayanannya ataupun berbagai aspek. Saran saya sebagai pembina koperasi setelah saya melihat dari sisi pelaporan keuangan yang disampaikan oleh laporan RAT, pertama saya ingin adanya peningkatan partisipasi anggota, baik itu dari sisi transaksi maupun dari sisi pengambilan keputusan, sehingga mudah-mudahan nanti tahun depan insya Allah kalau mudah-mudahan Allah berkenan kita berkumpul lagi di sini, ini akan jauh lebih rempok lagi gitu ya, bakal lebih ramai lagi, sehingga secara populasi 0,5+1 bisa terpenuhi quorumnya. Yang kedua, ingin ada peningkatan secara omset, karena saya melihat dari sisi omset juga ini ternyata pendapatan SAU-nya kurang dari 10% dari omsetnya, sehingga dilihat ini masih belum optimal dari sisi usaha. Yang ketiga, harapan saya Bapak Ibu juga mampu meningkatkan rasio kas, karena dilihat dari utang-utang jangka pendeknya cukup besar di atas 100 juta, sedangkan dari sisi kas yang ada di koperasi itu sangat kecil sekali. Bila koperasi tidak mampu menanggulangi utang-utang jangka pendeknya, ditakutkan nanti adanya ras, ketidakpercayaan terhadap anggota terhadap koperasi. Ya, mohon diantisipasi agar utang-utang jangka pendek ini tidak jatuh tempo berbarengan, sehingga uang kasnya tetap tersedia kemudian bisa menutupi utang-utang jangka pendeknya. Kemudian juga saya ingin ada optimalisasi dari sisi usaha ya. Kalau saya lihat dari pendapatan ini hasil investasi sebenarnya cukup besar. Kalau saya hitung itu jumlah investasinya kurang lebih ada 181 juta. Sedangkan dari sisi pendapatan justru terbesarnya bukan dari sisi investasi terbesar dari kedai ya, tapi banyaknya dari sisi omset penjualan kredit gitu ya. Nah, sepertinya kita harus optimalisasi dari single business unit atau unit usaha yang mampu menghasilkan pendapatan terbesar. Itu kita optimalkan porsinya supaya nanti bisa meningkatkan lagi pendapatan koperasi. Itu mungkin Bapak Ibu ya. Dan ini juga harus menjadi PR kita bersama, bagaimana meningkatkan omset dari kedai ini sehingga bisa meningkatkan bisa mengembalikan return atau pengembalian dari investasi yang sudah disampaikan, yang sudah cukup besar secara dari sisi pelaporan keuangan. Ya, modal terbesar kita ternyata banyaknya di toko. Ya, omset kita ternyata lebih besar di toko. Oleh karena itu kita genjot barang-barang toko sehingga nanti teman-teman banyak omsetnya lebih baik lagi. Itu mungkin Bapak Ibu saran dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas undangannya, kemudian juga sukses dengan RAT-nya. Semoga keputusan dapat diambil dengan baik dan memperoleh pendapatan maupun SAU yang bisa lebih meningkat lagi. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.